Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang, sehingga kita bisa rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan semu belaka, yang merupakan bagian dari buatan logika saja. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, akhirnya kita bisa lebih sadar bahwa sekarang pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Sudah diberikan berbagai macam kelimpahan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya. Amin. Itu doa saya buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan ternyata sudah ada banyak Sobat RTD yang berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun akan menjadi teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah pembelajaran yang saya dapatkan beberapa hari ini. Dan video ini adalah video bersambung. Video yang masih satu seri dengan video jaga semangat, jaga keyakinan, teknis menerima setiap kondisi yang sedang dihadapi. Kemudian jangan terjebak oleh jangan terjebak dengan sensasi. Kemudian awas, hati-hati dengan jebakan emosi. Serta setelahnya ada sabar, ikhlas. Dan sekarang ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang ternyata adalah dasar dari kesemuanya itu. Apa dasarnya? Pasrah. Pasrah yang seperti apa? Nah, ini dia. Pembahasan ini dimulai dari sini. Kita ini sedari kecil tidak diajarkan dengan jelas, dengan cara yang benar, bagaimana menghadapi kehidupan ini, bagaimana menjalani kehidupan ini, dan kenapa harus kita jalani kehidupan ini. Kita tidak diajarkan hal-hal tersebut. Kita diajarkan hanya filsafatnya saja. Hanya bagian-bagian sastranya saja. Atau bagian teorinya saja. Sehingga akhirnya kita tidak tahu bagaimana cara menjalaninya. Ini dimulai sebenarnya dari sebuah hal yang mana seharusnya kita dapatkan. Apa itu? Awal yang seharusnya semua kita mulai dari kesaksian atau janji kita. Ini dia, pas azan. Kebetulan ini sangat berhubungan dengan azan. Saya pause dulu videonya. Lanjut lagi videonya Sobat RTD setelah tadi azan. Karena rumah saya ini sangat dekat dengan masjid, hanya berjarak 2 rumah. Jadi sangat terdengar panggilan untuk sholat atau azannya dari masjid. Nah, kembali saya lanjutkan. Ini bermula sebetulnya dari sebuah pengetahuan yang berasal dari sebuah pengalaman, yaitu kesaksian. Bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Tuhan itu sendiri yang kita temuin saat itu. Ini bukan soal agama ya, ini bukan soal muslim, bukan soal non muslim, bukan. Ini sebuah janji jiwa.
Sebetulnya ketika lahir, saat kita sedang mengalami turbulensi, pasti kita dari kesadaran jiwa ini pasti berubah ke kesadaran logika, karena kita sedang punya logika saat itu, sedang bertumbuh pikirannya. Dan ini yang menjauhkan kita dari kesadaran jiwa. Akhirnya kita mengalami kesadaran logika. Hal itulah yang sebetulnya mengharuskan kita untuk kembali kepada kesadaran jiwa dengan cara mengalami sebuah kebangkitan spiritual. Dan sebetulnya ini harusnya dilakukan pada saat awal kita sedang hidup. Karena awal dari kehidupan sebetulnya adalah saat kita mengenal Tuhan. Dan wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita adalah bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Jika kita mengalami sebuah proses kebangkitan spiritual, mengalami pencerahan spiritual, ini maknanya bahwa kita terhubung dengan bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dan bila kita terhubung ke sana, maka itu akan mengaktifkan, membuat kita masuk pada kesadaran Tuhan di dalam diri. Kita akhirnya bisa tahu, bisa mengalami interaksi dengan navigator yang ada di dalam diri kita. Ini harusnya dilakukan di awal. Dan ketika kita tahu, sudah terhubung dengan bagian tersebut, akhirnya kita bisa bilang bahwa ya benar, Engkaulah Tuhan. Engkaulah wakil Tuhan yang ada di dalam diriku. Kok masih wakil? Iya betul, karena Tuhan yang maha luar biasa itu ada di sana, di pusat semesta sana, yang bahkan sangat jauh dari pusat semesta. Di sana tempat Tuhan bertahta. Dan Tuhan sudah memberikan wakilnya cara tercepat untuk bisa terhubung dengannya, yaitu dengan menghubungi wakil yang ada di dalam diri kita semua, yaitu bagian roh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit. Kebangkitan spiritual membuat kita masuk ke bagian tersebut. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai spiritual awakening. Nah, ini sebetulnya harusnya dilakukan pada saat-saat awal, sehingga kita bisa tahu bahwa kita sebenarnya adalah jiwa. Bukan fisik ini, bukan pikiran ini. Kita adalah jiwa yang mendapatkan kendaraan berupa fisik ini. Dan pengetahuan ini didapatkan dari pengalaman secara langsung. Dan jika kita mengalami peristiwa tersebut, jika kita mengalami diri kita sebagai jiwa, maka kita bisa lebih paham bagian-bagian dari diri kita ini. Ada apa saja dalam diri kita ini dan bagaimana cara bekerjanya. Bagaimana teknis bekerja setiap bagian tersebut. Bila kita sudah bisa mengalami, sudah bisa tahu, sudah tahu teknis-teknisnya, akhirnya kita bisa menerima setiap kondisi yang ada. Kita bisa tahu kenapa kondisi itu muncul. Dan akhirnya kita tahu kenapa kondisi itu datang kepada kita. Bagaimana cara meresponnya, kita tahu. Semua itu akhirnya. Tapi sekarang ini tidak. Banyak orang yang menjauhkan kita dari teknis-teknis tersebut. Dan akhirnya pencerahan spiritual atau kebangkitan spiritualnya didapatkan sekarang ketika sudah dewasa. Ya beruntung sekali yang bisa mengalami. Beruntung sekali bagi Sobat RTD yang bisa mengalami hal tersebut sekarang. Daripada nanti-nanti lagi. Entah pada usia berapa sekarang ya. Tapi yang jelas itu sudah beruntung daripada tidak sama sekali. Selalu hidup dalam kesadaran logika. Nah ini sebetulnya harusnya dilakukan dulu. Tapi ada beberapa orang, beberapa kelompok yang memang secara sistematis menjauhkan kita dari hal tersebut. Mungkin disebut sebagai dark worker. Itu menjauhkan kita semua dari hal tersebut. Akhirnya yang kita dapatkan sedari kecil adalah pelajaran-pelajaran yang mendekatkan diri kita kepada kesadaran logika. Yang membuat logika kita ini sangat berotot, sangat kuat. Menjauhkan kita dari kesadaran jiwa atau bahkan
kesadaran Tuhan di dalam diri. Dalam laku spiritual kita sehari-hari, dalam ibadah kita sehari-hari, bahkan yang dipentingkan adalah akal atau logika malah. Bukan jiwa. Akhirnya banyak hal yang terjadi dalam diri kita. Kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup bersama Tuhan karena beranggapan bahwa Tuhan itu jauh sekali di sana. Tuhan sengaja dijauhkan dari diri kita. Tuhan sengaja dijauhkan dari kehidupan kita. Padahal tidak, Tuhan itu dekat. Bahkan Tuhan selalu bersama kita. Bahkan lagi, kalau masuk lebih dalam lagi, kalau dialami sendiri, bahwa Tuhan tidak pernah terpisah dari diri kita. Hal inilah yang membuat akhirnya kepasrahan itu hadirnya di akhir, bukan di awal. Bila kita tahu semuanya, bila kita paham teknisnya, bila kita sudah melakukan hal-hal teknis tersebut untuk menjaga kesadaran kita agar selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga jarak untuk masuk pada kesadaran Tuhan itu lebih dekat, maka kepasrahan itu akan dialami setiap saat dan itu di awal. Sehingga kita, bila kita bisa tenang, kita bisa pasrah, akhirnya kita bisa sabar, kita bisa ikhlas. Kita bisa tetap jaga keyakinan kita pada yang satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Akhirnya bila keyakinan kita terjaga, semangat kita dalam menjalani hal-hal yang terjadi pada hidup kita saat ini akan sangat terjaga. Semangat itu akan sangat terawat, akan selalu ada. Akan selalu ada ya, bukan selalu tinggi. Karena kadarnya pasti naik turun. Karena kita tahu begitulah bekerjanya setiap lapisan, setiap bagian dari diri kita. Ada pikiran dan bagian-bagiannya, ada jiwa, berikut bagian-bagiannya, lapisan-lapisannya, ada ekspresi dari setiap lapisan tersebut. Dan setiap lapisan tersebut akan merespon setiap hal yang muncul. Bahkan setiap bagian tersebut adalah awal mula dari munculnya setiap kejadian yang ada. Itulah yang membuat kita jadi bisa tahu, oh semangat itu naik turun. Ya begitulah. Tapi nggak apa-apa, asal keyakinannya selalu ada. Kalau keyakinannya selalu ada, maka semangat yang naik turun akan bisa dirawat terus. Boleh naik turun tapi tidak hilang. Walaupun hilang sedikit, akan kembali lagi dengan durasi yang lebih cepat, dengan waktu yang lebih cepat, ke level yang seharusnya. Akhirnya kita bisa pasrahkan semua kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa ini adalah permainan Tuhan. Kita hanya dibiarkan untuk ikut bermain saja. Bahkan beberapa orang bilang bahwa kita ini hanyalah pengamat. Yang bermain itu hanya logikanya, hanya kendaraannya saja. Jiwanya hanya sebagai seorang pengamat. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh fisik. Bahkan ada yang bilang lagi bahwa semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Bagaimana kita mau bilang lebih dari pasrah? Wait a minute.
Oke, kita lanjut lagi. Bahkan gimana kita mau protes? Bagaimana kita mau nggak pasrah? Karena semuanya sudah dikendalikan oleh Tuhan. Semuanya yang mengendalikan ini navigator. Bila kita pasrahkan, ternyata semua hal itu akan berjalan dengan semestinya. Semua hal akan selaras, akan harmonis dengan pengaturannya. Itu yang dibilang oleh sunatullah, dengan hukum-hukumnya. Bila kita bisa pasrah, akhirnya kita bisa sabar menjalani setiap hal yang ada. Baik itu liarnya diri palsu kita, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Betapa perkasanya logika kita itu menampar, memukul kita. Sabar aja terus. Dan kita akhirnya bisa ikhlas membiarkan. Ini juga berarti kita sedang berjalan dari jiwa tenang masuk ke jiwa bijaksana. Akhirnya masuk ke jalan jiwa murni, timbullah keikhlasannya. Dan ternyata bisa masuk lebih dalam lagi kepada jiwa murni. Masuk kepada jiwa murni dan kemudian masuk lebih dalam lagi, masuk kepada jiwa suci. Disitulah kita merasakan kesucian Tuhan. Disitulah kepasrahan itu hadir. Membiarkan kesucian Tuhan ini mengambil alih segalanya. Dan jiwa suci merupakan lapisan jiwa yang terdekat dengan bagian ruh. Yang berbatasan langsung dengan bagian ruh terluar, yaitu rohani. Kiai saya bilang bahwa surga dan neraka itu terjadi di dalam diri kita. Dan judge-nya atau hakimnya adalah rohani. Ya rohani inilah yang mengatur segalanya. Tadi cerita-cerita panjang saya ini tadi. Beruntung sekali bila kita alami ini sekarang, dan beruntung sekali buat keturunan kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita berikan pengalaman, berikan pemahaman sehingga mereka bisa mengalami lebih dini dibandingkan kita. Tidak hanya seperti kita bisa alami ini di umur kita sekarang. Mereka lebih muda, bisa mengalami lebih dini. Jangan sampai seperti kita. Nah, bagaimana dengan Sobat RTD? Sudah bisa pasrah? Sudah bisa sabar? Ada keikhlasannya? Sudah jaga keyakinannya? Sehingga semangat selalu ada dalam menjalani hari? Dalam menjalani setiap kejadian yang muncul? Sudah adakah itu? Atau masih sama seperti saya yang kadarnya naik turun. Maafkan kualitasnya yang ya masih begini. Nggak mau saya bilang manusiawi. Tapi seringkali kita ingin dipuk-puk, pengen dipeluk. Ingin egonya ini diberikan makanan. Manusiawi, ya memang begitu. Ya, karena kita tidak mengalami sejak dini, sejak dulu, sejak awal. Tapi bila kita mengalami sejak dini, sejak awal dulu, akhirnya bagi sesama pejalan spiritual bisa saling berbagi untuk menjaga ketenangan. Nah, karena itulah, yuk Sobat RTD yang sudah mengalami, berbagi dengan saya di kolom komentar ya. Kita berbagi pengalaman, seperti apa pengalamannya Sobat RTD. Seperti apa sih rasanya. Seperti apa rasa-rasa yang muncul sebagai ekspresi dari lapisan jiwa. Seperti apa pikirannya dalam kondisi-kondisi yang sedang dihadapi. Yuk kita saling berbagi. Saling berbagi semangat, saling berbagi keyakinan. Saling menguatkan.
dari komentar-komentar dari sharing-sharing kita ini. Lihat di kolom komentar ya, ikut berbagi dengan saya. Terima kasih udah nonton video ini. Video-video yang ada di RTD Channel akan masih terus berlanjut dengan membahas spiritual ala energi spiritual Nusantara. Yang saya pelajari baru saja dari tahun 2010 sampai sekarang ini. Maafkan kalau kualitas saya, kalau ucapan-ucapan dari saya banyak salahnya. Saya ucapkan terima kasih udah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel sehingga RTD Channel makin berkembang. Gitu aja videonya ya. Terima kasih kali udah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.